الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو الكافرون والمشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبير. صدق الله العظيم ثم صدق الله العظيم. على ذلك من الساجدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib ingin berwasiat takwa, khususnya pada diri khatib sendiri dan umumnya pada kita semua. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia, mungkin sekarang ini dari kita lihat, mungkin di kalangan kita, khususnya para kaula muda, para remaja-remaji, anak-anak kita yang enggan untuk membaca Al-Quran, yang enggan untuk menghafal Al-Quran, tapi malah sebaliknya para kaula muda kita malah membaca status di media sosial. Para kaula muda kita malah menghafal lagu TikTok dan lain sebagainya. Inilah yang membuat kita harus kehilangan para generasi penerus. Tapi malah yang ada, generasi itu jalan terus. Siapa generasi jalan terus itu? Generasi jalan terus itu ialah yang top. Apa itu top? Top itu adalah singkatan dari tua kompong peot. Maka oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah yang berbahagia, marilah kita didik para kaula muda kita, ajarkan mereka untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran. Dan inilah tema yang akan khatib sampaikan pada sidang Jumat di siang hari yang berbahagia ini, yaitu keutamaan membaca dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Ayahandaku jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia, tentunya kita sudah mengetahui bahwa Al-Quranul Karim adalah buku undang-undang yang memuat hukum-hukum Islam. Al-Quran juga merupakan sumber yang melimpahkan kebaikan hikmah pada hati setiap orang-orang yang beriman.
Dan Al-Quranul Karim juga merupakan sarana yang paling utama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa sabda beliau? Inna hadzal Qur'an ma'dubatullahi faqabalu ma'dubatahu mastata'tum inna hadzal Qur'an hafizah. Sungguh Al-Quran ini adalah jamuan Allah, maka kalian terimalah jamuannya ini mastata'tum, semampu kalian. Inna hadzal Qur'an hafizah. Sungguh Al-Quran ini adalah jamu, adalah tadi Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran adalah sebuah ibadah. Maka oleh karena itu, marilah kita luangkan sedikit waktu untuk membaca Al-Quranul Karim, karena Allah akan memberikan pahala bagi siapapun orang yang mau membaca Al-Quran, terlebih lagi jika ia mengamalkan Al-Quran. Nabi besar kita menganjurkan kita umat-umatnya untuk membaca Al-Quran itu dengan mengkhatamkannya. Semisal dalam 1 bulan sekali kita khatam Al-Quran, dalam 10 hari sekali, atau bahkan dalam 1 minggu sekali kita khatam Al-Quran. Al-Quranul Karim terdiri dari 6.000 ayat lebih, terdapat 114 surat dan terdiri dari 30 juz. Lalu bagaimana mungkin kita dapat membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Quran dengan waktu yang sesingkat itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, dalam memperlakukan Al-Quran, kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim, lakukanlah dengan semampu kita saja, tidak terlalu berlebihan dan tidak pula mengabaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Alaika iqra'ul Quran," kata Rasulullah, hendaklah engkau membaca Al-Quran, wa'lamu bihi, dan beramallah kalian, kata Rasulullah, wa la tazfu anhu, dan jangan kalian jauhi dia, wa la tazfu anhu wa la taghlu fihi, dan jangan pula keterlaluan dalam mengerjakan Al-Quran, wa la ta'kulu bihi, dan jangan pula kalian makan bertumpu pada Al-Quran, wa la tastaksiru bihi, dan jangan pula memperkaya diri dengan Al-Quran. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Dari hadis ini kita sudah mengetahui bahwa kita dianjurkan sekali untuk membaca Al-Quran, merenungkan Al-Quran, tidak terlalu berlebihan, tidak pula mengabaikan apalagi membiarkan Al-Quran, tidak menjadikannya sumber pencaharian, apalagi alat untuk memperoleh kekayaan. Alaika bitilwatil Qur'an fa innahu nurun laka fil ardi wa dhuhrun laka fis sama. Hendaklah engkau membaca Al-Quran, fa innahu nurun laka fil ardi, sebab ia adalah cahaya bagimu di bumi dan simpananmu di langit. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quranul Karim adalah sebagai pokok untuk melaksanakan syariat Islam yang seharusnya dimengerti oleh umat Islam itu sendiri. Dengan mempelajarinya dan dengan mengerti akan menjadikan kita semakin mantap dan yakin. Ini tentu dapat mendorong kita untuk berani berbuat dan percaya diri, karena Al-Quranul Karim adalah yang paling baik untuk dipelajari. Al-Quranul Karim adalah yang paling mudah untuk kita mengerti, karena di dalam Al-Quran terdapat sumber-sumber ilmu dan sendi-sendi agama. Belajar, mempelajari, dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di surga. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang paling baik di antaramu, kata Rasulullah, ialah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah salat ayahandaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini tentunya kita sudah mengetahui bahwa kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, dan membuat orang lain juga menjadi hafal seperti kita, khususnya saudara kita, anak-anak kita. Ajarkan mereka untuk membaca dan menghafal Al-Quran, sebab setiap orang akan berlomba-lomba dalam berbuat amal-amal kebaikan. Sedang yang paling utama amalnya di antara mereka, kata Rasulullah, ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan yang perlu kita ingat bahwa hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia, bahwa belajar dan mempelajari Al-Quran tidak boleh kita lakukan sendirian, kecuali dengan adanya guru pembimbing yang mengajarkan kita. Agar apa? Agar bacaan kita menjadi lebih baik, agar bacaan kita menjadi lebih bagus, agar bacaan kita menjadi terdengar indah di telinga orang lain. Tapi mungkin di zaman ini, sekarang ini, kita sudah susah untuk mencari guru qori-qori'ah untuk mengajari anak-anak kita, untuk mengajari para kaula muda kita membaca Al-Quranul Karim dengan baik. Tapi di zaman inilah banyak sekali rekaman-rekaman para qori dan qori'ah dari berbagai penjuru dunia yang bisa kita dengarkan dengan seksama, bisa kita mempelajarinya dengan baik. Maka oleh karena itu jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia, marilah sama